Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Tetap semangat sahabat Bapak Ibu, karena hari ini pasti akan bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini Jumat 17 Juni 2022 berjudul Pilihan untuk Hidup sebagai Anak Allah. Sahabat Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 9 disebutkan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saat ini sahabat Bapak Ibu, kita masih belajar mengenai kata Bapa. Tentunya saat kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka kita harus menyadari bahwa Allah merindukan agar terjalin hubungan yang indah antara kita, yakni manusia ciptaannya, dengan Allah, yakni Sang Pencipta kita, manusia. Sehingga respon kita patut bersyukur atasnya. Tetapi tidak hanya sampai kita boleh bersyukur saja, melainkan kita juga harus dapat merelakan diri kita untuk dibentuk menjadi dewasa, melalui tentunya didikan dari Bapa. Sehingga saat kita merelakan diri kita menjadi dewasa melalui didikan dari Bapa akan menyediakan sarana atau fasilitas berupa peristiwa dan kejadian yang tentunya akan mendidik kita, yang tentunya merupakan proses didikan bagi kita untuk menjadi semakin dewasa. Sehingga saat kita semakin dewasa, kita semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Bapa dalam diri kita. Yang dengan demikian kita akan menyenangkan Bapa. Selanjutnya kita perlu menyadari sahabat Bapak Ibu, bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita sebenarnya telah menerima materai berupa Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus dalam diri kita adalah pribadi Allah yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Bukan hanya berstatus sebagai anak Allah, tetapi berkeadaan sebagai anak Allah. Saat ini kita memang sudah disebut sebagai anak Allah, tetapi Roh Kudus akan dan terus bekerja dalam diri kita untuk menjadikan kita berkeadaan sebagai anak Allah. Dan tentunya menjadi berkeadaan sebagai anak Allah itu bukan secara mistis sahabat Bapak Ibu. Bukan berarti bim salabim abdakadabra kita menjadi atau berkeadaan sebagai anak Allah. Bukan berarti saat kita berdoa kemudian amin, dengan sekejap kita bisa berkeadaan sebagai anak Allah. Bukan seperti itu sahabat Bapak Ibu. Melainkan berkeadaan sebagai anak Allah merupakan proses yang panjang sepanjang umur hidup kita. Dan hal tersebut akan terjadi bila kita menjatuhkan pilihan kita untuk hidup sebagai anak Allah. Bila kita menetapkan pilihan kita untuk hidup sebagai anak Allah. Bila kita berkomitmen mengambil pilihan untuk hidup sebagai anak Allah. Bila tidak juga, maka kita tidak dapat untuk menjadi anak Allah. Artinya apa? Bila kita tidak menetapkan pilihan kita untuk hidup sebagai anak Allah, bila kita tidak mau, maka Tuhan juga tidak dapat memaksa kita. Karena kita ini diciptakan spesial dengan memiliki kehendak bebas. Kita bukan robot yang sudah diremote dan dapat melakukan semua yang diperintahkan dalam sistem diri kita. Kita ini memiliki kehendak bebas. Kita bebas memilih mau berkeadaan sebagai anak Allah atau hanya sekedar status sebagai anak Allah. Tetapi sahabat Bapak Ibu, perlu kita ingat bahwa dalam setiap pilihan yang kita ambil selalu ada konsekuensi terhadap kekekalan kita. Bila kita mau memilih untuk hidup sebagai anak Allah yang berkeadaan sebagai anak Allah, maka tentunya kita sudah jelas. Saat kita nanti mati, kita pulang ke rumah Bapa kita, diakui oleh Bapa kita di sorga. Tetapi saat kita tidak memilih untuk hidup sebagai anak Allah, sekali lagi bila kita tidak memilih untuk hidup sebagai anak Allah yang berkeadaan sebagai anak Allah, maka jelas kita akan kemana nanti? Kita akan terpisah dari hadirat Allah. Karena saat kita tidak memilih untuk hidup sebagai anak Allah yang berkeadaan sebagai anak Allah, maka kita secara otomatis telah memilih untuk hidup sebagai anak iblis. Demikian nih chapter Message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.